Yang paling bagus kita kasih aja Gutlud yang khusus untuk hewan-hewan reptil. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya memegang leopard gecko saya. Ini mopnya Sunglow ya kan. Nah, ini adalah salah satu betina gecko yang saya kawinkan di awal tahun 2024 kemarin. Dan hasilnya itu saya gagal ya. Dari beberapa betina yang saya kawinkan itu saya cuma menghasilkan 3 ekor. Ini adalah salah satu gecko yang berhasil bertelur ya. Tapi cuma 1 atau 2 telur, saya lupa sih. Di video sebelumnya kan tentang gecko, saya tuh kan udah cerita panjang lebar kegagalan saya ternak gecko. Dan mungkin asumsi penyebab kenapa sih gecko saya nggak mau bertelur banyak seperti tahun 2023. Di sana kan saya kayak nanya gitu, misalnya Agan yang tahu apa sih salahnya saya, kenapa leopard gecko saya itu telurnya tahun ini nggak bisa bertelur banyak, geckonya maksudnya. Ada beberapa orang yang ngasih tahu tipsnya. Nah, kali ini saya pengen ngasih tahu tentang tips-tips apa yang akan saya lakukan buat improve ternakan leopard gecko saya, biar ya di tahun depan saya bisa menetaskan telur leopard gecko lebih banyak. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video kali ini. Oke, yang pertama adalah Gutlud ya. Gutlud ini, kalau saya baca-baca di kolom komen yang ngasih saya saran, itu sangat penting banget buat pertumbuhan dan kesuburan calon induk-induk leopard gecko yang akan dikawinkan. Sebelumnya sih, kalau untuk Gutlud, saya tuh cuma ngasih yang simpel-simpel aja sih, contohnya kayak pur ayam. Nah, itu saya biasanya belinya ngawur, pokoknya pur ayam yang paling halus. Dan yang kedua, saya biasa menggunakan kentang dan kadang-kadang sayur hijau sih. Nah, dari saran-saran dan juga internet yang saya tonton, kalau Gutlud gecko sebenarnya tuh simple sih. Maksudnya jangan kita kasih kayak pur ayam atau sayur-sayuran yang random itu. Yang paling bagus kita kasih aja Gutlud yang khusus untuk hewan-hewan reptil. Sebenarnya mereknya banyak ya, tapi karena ini saya pertama kali nyoba, saya beli ini kan. Ini adalah Super Gutlud. Ini sih katanya bagus ya, kalau saya baca-baca di internet. Mulai sekarang Gutludnya saya kasih ini. Dan juga untuk kayak tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang bagus juga, katanya sih dikasih ubi ungu dan juga dikasih pisang sih katanya. Nah, itu juga mungkin saya akan cari, saya akan kasih ke jangkrik yang untuk pakan leopard gecko, tapi mungkin itu jarang-jarang ya. Yang paling sering mulai sekarang saya udah nggak beli ini lagi, udah nggak beli pur ayam lagi, saya pakai ini aja, Super Gutlud. Saya beli di online, saya harganya murah, sekitar 20 atau 30 ribuan, ini ukuran 250 gram. Ya, sebenarnya macam-macam mereknya, tapi saya coba ini karena di review di tempat saya beli ini banyak yang pakai ini sih. Untuk selanjutnya ada juga yang bilang, saya kan kemarin cerita kalau mungkin pikiran saya kenapa saya bisa gagal karena saya naruh di tempat yang lumayan panas. Tapi banyak yang komen sebenarnya tempat saya aman-aman aja ya, karena memang nggak langsung kena sinar matahari, tapi memang ini bukan di dalam rumah. Makanya yang saya akan lakukan selanjutnya adalah saya akan coba membuat kandangnya itu lebih gelap. Mungkin di dalam kandangnya tuh saya kasih kayak hiding cave, atau di bagian pinggir-pinggir kandangnya tuh saya kasih semacam solasi atau penutup biar leopard gecko-nya tuh lebih gelap. Karena kata orang sih leopard gecko akan lebih nyaman di kandang kalau kandangnya itu gelap. Kalau terang itu nggak begitu seneng sih dia. Apalagi leopard gecko-nya kayak si Sunglow ini yang masuk albino ya. Nah, nanti akan saya coba buat kandangnya lebih gelap. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mungkin ini kesalahan saya yang utama ya, karena jujur saya memelihara leopard gecko itu
dan mencoba mengawinkan itu kalau nggak salah udah 4 kali ya. Nah, pertama kali saya ngawinkan, itu kan saya nggak punya leopard gecko banyak, cuma ingat saya sih sekitar 5 ekoran. Nah, itu saya kawinin. Nah, setelah itu di tahun depan saya nyoba ngawinin, cuma karena saya pengen ternakannya itu lebih banyak, jadi saya beli lagi leopard gecko dari luar, itu sekitar 5 ekor, jadi total leopard gecko saya ada 10 ekor. Nah, itu masih lancar-lancar aja, dan hasil anaknya lumayan banyak. Nah, setelah itu di tahun depan di ternakan ketiga saya nggak beli leopard gecko lagi ya, jadi anak-anak atau baby-baby dari leopard gecko beberapa yang saya keep itu kan udah besar, udah dewasa. Nah, saya kawin silangin lagi, jadi bisa dibilang misalnya bapak ibu dia punya anak, nah anaknya tuh saya kawinin lagi kayak gitu loh. Itu masih satu darah lah kasarannya, dan hasilnya juga itu lumayan banyak ya. Yaitu tahun kemarin sih yang ketiga itu sekitar 20 ekoran lebih saya berhasil dapetin baby gecko. Dan selanjutnya di tahun sekarang ini ternakan keempat, saya nggak beli leopard gecko dari luar, saya kawinin lagi cucu-cucunya. Nah, itu yang buat saya gagal. Nah, kata orang sih kalau misalnya kita pengen ternak leopard gecko, sebaiknya itu jangan terlalu dikawinin sama saudaranya sendiri terlalu sering gitu loh. Makanya lebih bagus ada beberapa gecko yang kita beli dari luar. Salah satu caranya biar murah ya udah kita beli pejantannya aja, biar betinanya tetap masih hasil ternakan kita ya. Jadi gennya itu nggak terlalu monoton, itu aja. Ada percampuran gen dari luar biar hasil ternakannya lebih fresh. Kalau untuk saran itu ya saya akan coba ya. Terima kasih yang udah mau ngasih saran itu. Tapi mungkin saya perlu waktu ya, karena jujur saya bingung karena leopard gecko saya ini lumayan banyak, ada sekitar 16 ekoran, itu masih satu saudara semua ya, makanya mungkin saya akan eliminasi beberapa gecko, mungkin akan saya jual, nanti sisanya saya akan beli pejantan yang baru, soalnya kalau terlalu banyak saya tuh lahan kurang ya, makanya mungkin maksimal saya melihara gecko itu sekitar ya 20 ekoran lah. Nah, yang terakhir ini kelupaan ya. Ini adalah soal pakan ya, karena sebelumnya kan saya ngasih pakan itu memang selalu kalau untuk leopard gecko itu jangkrik aja ya, terutama jangkrik yang saya lupa namanya, pokoknya jangkriknya tuh yang warna hitam yang lebih besar. Nah, kalau di sini sih dia bilang jangkrik biasa ya. Nah, itu saya kasih itu aja. Tapi kata orang-orang kalau kita misalnya udah ada rencana mau ngawinin dalam beberapa bulan, itu sebaiknya ya kita selingin kasih kecoa dubia. Nah, itu akan saya coba juga kecoa dubia. Tapi sekarang jujur kalau untuk jangkrik sih saya udah nggak pakai jangkrik yang hitam yang lebih besar itu ya. Saya lebih pakai jangkrik alam. Kalau di Bali sih namanya jangkrik alam. Kalau di Jawa saya kurang tahu. Pokoknya jangkrik alam itu jangkrik yang bodinya tuh lebih kecil, tapi dia tuh lebih kuat hidup, warnanya lebih coklat. Nah, itu jangkrik apa ya? Nanti mungkin gambarnya saya taruh sini. Nah, itu saya pakai karena lebih daya tahan tubuhnya itu lebih bagus, nggak gampang mati. Cuma memang kekurangannya dia tuh lebih, badannya lebih kurus ya, nggak semok. Nah, itu saya pakai itu aja. Tapi mungkin kalau misalnya lagi 2 bulan atau 1 bulan saya mau ngawinin gecko, saya beli dubia aja, karena jujur saya sekarang udah nggak memelihara kecoa dubia lagi ya, karena masalahnya kalau saya klasik sih tempatnya tuh nggak ada, dan juga kebetulan istri saya tuh nggak terlalu suka sama kecoa. Mungkin itu aja ya 4 hal yang saya bisa perbaiki untuk next ternakan leopard gecko nanti mungkin di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Ya, makasih sudah ngasih tahu saya beberapa saran ya, semoga bisa berhasil ya di tahun depan. Soalnya nggak tahu kenapa kalau menernakkan hewan itu seru banget, apalagi reptil yang jujur nggak tahu kenapa beda sama kita nernain mamalia. Kalau mamalia kan dia hamil ya udah kita biarin aja, tapi leopard gecko kan kadang hamil ada telurnya. Nah, kalau udah ada telurnya itu kita jaga telurnya biar bisa menetas. Nah, itu saya senengnya nernain reptil tuh di sana sih, ada proses kita berusaha biar telurnya itu menetas gitu loh. Ya, doain semoga tahun depan bisa lebih berhasil ya kan. Oke, sekian video dari saya hari ini.
Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan yang bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Sunblue saya ini. Salam hewan lestarigan.